미친 개. Duar. Kisah berfokus pada suatu pabrik yang berfokus mencetak mata uang palsu yang mana tanpa mereka sadari usaha mereka sedang dipantau oleh keamanan negara Korea Utara, yang ini adalah Cheol Reong bersama istrinya Hwa Reong dan banyak sekali pasukannya yang bertugas untuk menyergap pabrik tersebut. Dan ini adalah Bambang, kita panggil saja begitu, dengan semua pasukannya juga bertugas menyergap pabrik tersebut. Akan tetapi tujuan mereka adalah untuk menguasai lempengan pencetak uang tersebut. Yang mana ketika mereka melakukan operasinya, mereka juga disergap oleh rombongan Cheolreong. Yang tanpa disadari, mereka juga didukung oleh Cha Ki-seong yang merupakan petinggi dari militer Korea Utara. Yang mana singkat cerita Bambang ini langsung melemparkan bom atas perintah Cha Ki-seong untuk meledakkan pabrik tersebut. Dan inilah kisah film Confidential Assignment. Karena menjadi satu-satunya orang yang selamat dari ledakan tersebut, Cha Reong pun dituduh bekerja sama dengan Cha Ki-seong. Akan tetapi dia akan membantah tuduhan tersebut dan akan bekerja sama dengan polisi Korea Selatan untuk mengungkap kejahatan tersebut. Dan ini adalah Jin-tae, polisi dari Korea Selatan yang akan bekerja sama dengannya. Dia adalah polisi yang sangat payah, tetapi di akhir film dia akan menjadi orang yang sangat berjasa di dalam karir Cha Reong. Anjir, balelol banget, susah banget nyebutnya nama orang Korea ya, sekalian latihan speaking lah. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu dan Jin-tae langsung sigap mengambil senjata Cheolreong karena ini adalah wilayah kekuasaan Korea Selatan. Dan selain polisi dan militer Korea Selatan dilarang membawa senjata. Ya, sebenarnya keduanya itu serumpun sebangsa, tapi karena perbedaan pandangan politik kedua negara, mereka ini seperti sangat bermusuhan gitu. Terbukti ketika Jintai akan melepaskan atribut kebangsaan dari Chaereong, Jintai pun langsung dipelintir tangannya karena itu merupakan sebuah ancaman. Ya, padahal itu emang haknya Jintai sih untuk melepasnya. Dan ini adalah Park Myung Ho, dia adalah bawahan dari Cha Ki-seong yang bertugas untuk menjual narkoboy dan juga senjata-senjata api ilegal. Tanpa diduga keduanya pun bertemu dan di sini terjadi adegan saling tembak dan juga saling kejar-kejaran. Yang mana singkat cerita dia berhasil lolos dari kejaran Chaereong tersebut. Singkat cerita, ia pun diajak pulang Jintai ke rumahnya, yang sebenarnya anggota keluarganya pun tidak menerima kedatangan orang asing. Akan tetapi ini hanya alibi dari Jintai saja agar lebih mudah untuk mengawasinya. Jintai pun langsung bergerak cepat menggeledah informasi dari Chaereong melalui dompet yang ada di jaketnya dan langsung memasang penyadap yang ada di HP Chaereong. Akan tetapi Chaereong pun tidak kalah cerdas, dia pun balik memasang penyadap yang ada di HP Jintai dan mulai berkomunikasi dengan militer dari Korea Utara. Singkat cerita, Cha Ki-seong pun bertemu dengan seorang mafia juga, yang mana tujuannya adalah untuk transaksi plat mata uang tersebut. Yang gue herannya di sini adalah kenapa Cha Ki-seong nggak cetak uang sendiri gitu daripada menjualnya. Sumpah, ini pasti ada rencana terselubung nih. Mari kita tonton sampai habis reviewnya. Singkat cerita, keduanya pun sampai di tempat transaksi narkoboy tadi, di mana di sini Jintai dipermalukan oleh ketua mafia tersebut. Dan di sini Chulreong memperlihatkan kemampuan yang sangat luar biasa, di mana dia di sini bisa melucuti pistol dengan beberapa detik saja. Dan di sini terlihat dia mengobrak-abrik semua pasukan mafia tersebut. Dan yang lebih kerennya adalah dia di sini menggunakan tisu toilet sebagai senjata untuk mengobrak-ngabrik juga pasukan tersebut. Wow, ini the real militer yang sesungguhnya. Tidak ada batu, tisu pun jadi. Singkat cerita, keduanya pun sampai di tempat perjudian yang disinyalir di situ terdapat Park Myung Ho, di mana memang benar ternyata di bawah ada dia yang sedang melakukan transaksi senjata. Yang ketika Chul Reong melihat di bawah ada dia dan si Bambang ini, dia langsung turun dan meninggalkan Jintai. Yang mana di sini Jintai pun kewalahan harus menghadapi para pejudi-pejudi tersebut yang langsung menghajarnya. Namun tanpa diduga si Bambang ini menembak Myung Ho yang disinyalir oleh
bosnya dia ini telah melakukan pengkhianatan. Ya ginilah kejamnya dunia mafia, kalau kalian nggak dibunuh ya membunuh, kalau nggak untung ya buntung. Si Bambang pun menyerahkan handphonenya kepada Chalreong untuk bisa berbicara dengan bosnya. Yang gue kira di sini Chalreong itu adalah pengkhianat gitu kan. Tetapi pada kenyataannya di sini Bambang pun langsung melaksanakan duel yang sangat sengit antara mereka berdua. Singkat cerita, keduanya pun sampai di tempat persembunyian Caki Seong, yang mana di sini secara sigap keduanya pun langsung melakukan pembajakan video di atas gedung tempat Caki Seong dan rombongannya berada. Negosiasi pun terjadi di antara mereka, yang mana Cai Kiseong sangat tidak suka dengan negosiasi karena memang tidak berniat untuk menjual plat tersebut. Akhirnya tanpa puguh-puguh, pasukannya pun langsung mengobrak-abrik semua pasukan dari mafia tersebut, yang pada akhirnya mafia tersebut terbunuh oleh Cai Kiseong sendiri. Karena melihat situasi semakin tidak kondusif, akhirnya mereka berdua tanpa puguh-puguh langsung masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara yang sangat keren sekali, yaitu dengan melompat menggunakan tali dan langsung memecahkan kaca jendela hingga akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka semua. Singkat cerita, keduanya pun melakukan pengejaran terhadap Cha Min Seok yang telah berhasil kabur, yang mana di sini terjadi duel yang sangat sengit di atas mobil, yang mana pada akhirnya dia berhasil ditembak jatuh. Tiba saatnya Chalreong bisa membalaskan dendamnya terhadap Cho Min Seok yang telah membunuh semua temannya dan juga istrinya. Tetapi pada saat Chalreong akan membunuh Che Min Seok, datanglah si Jin Tae yang tanpa puguh-puguh langsung menghalanginya sehingga menyebabkan Cha Min Seok bisa kabur nyemplung ke dalam sungai. Yang tentu saya juga kalau di posisi Chalreong pasti akan sangat marah. Karena dapat kesempatan untuk membunuh gitu kan orang yang sangat dibenci, tetapi malah gagal dihalangi oleh seorang yang ya tidak tahu siapa dia. Singkat cerita, Jintae pun mendapatkan masalah baru di mana keluarganya disandra oleh Caki Seong karena Jintae telah membantu Cheo Reong di dalam merebut lempengan tersebut. Yang mana dengan syarat jika ingin anak dan istrinya selamat, dia harus memberikan plat tersebut di suatu tempat tepat pada waktunya dan tidak boleh terlambat, kalau enggak mereka semua mati. Jintae pun datang ke tempat yang telah dijanjikan dengan tanpa membawa plat tersebut, yang tentu hal ini sangat bodoh sekali, di mana dia mempertaruhkan keselamatan keluarganya dengan kebodohannya. Ya, akhirnya Chalreong pun datang untuk membantu Jintae, datang dengan cara yang sangat epik. Akhirnya mereka berdua pun membuat suatu kesepakatan. Jika kau mau lempengan besinya, maka bebaskan dulu keluarga polisi Korea Selatan tersebut. Karena merasa berhutang budi, akhirnya Jintae pun memutuskan untuk kembali ke tempatnya Chalreong tadi. Dan yang alhamdulillahnya itu keputusan tersebut didukung oleh istrinya. Ya, beginilah memang seharusnya istri berbuat. Apapun suaminya mau harus didukung. Pro. Akhirnya duel dengan Bambang pun terjadi. Inilah saat untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara kita. Dan final fight di antara mereka pun dimulai.
Dan Jintae pun berkata, kenapa kita menjadi seorang polisi? Kukira polisi itu keren. Ketika mereka selesai menuntaskan kejahatan, mereka akan mendapatkan tepuk tangan dan reward yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi tidak, kita di sini hanya mendapatkan babak belur dan sakit yang tidak ada. Ya, bayarannya pun tidak sesuai gitu ya. Ya gitulah kejamnya dunia ini. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan dari saya, jangan kau nilai semua pekerjaan dan semua jasa yang kau perbuat dengan harga yang sangat murah. Tetapi ingatlah, apapun yang kau lakukan pasti akan ada timbal baliknya untuk dirimu sendiri. Saya Ruzik beserta tim Kejarwin mengucapkan adios. Uang palsu bikin pusing.